dilakukan oleh partai-partai politik dalam rangka menguasai posisi-posisi strategis. Itu namanya politik kekuasaan. Tapi ada definisi politik yang lain yang bahasa Inggris juga, allocation of values within the society, mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat. Bagaimana agar masyarakat bisa berkembang atas dasar nilai-nilai moral. Kalau politik jenis kedua ini adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan bahkan menjadi salah satu misi utama Muhammadiyah, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya akan singkat saja. Kira waktu nanti tidak tahu sampai jam berapa. Saya di awal kata makan sahur. Nah, Islam dan Indonesia tak terpisahkan. Kita mau politik dalamnya. Jadi kalau dari kita bercerita jangan mohon untuk memahami Islam dan Indonesia tak terpisahkan. Maka bagi kita umat Islam sesungguhnya tidak ada pemisahan antara apa disebut wawasan keagamaan dengan wawasan Indonesia. Keduanya menyatu. Mengapa saya sebut tidak ada pemisahan, tapi justru menyatu antara wawasan keislaman dan keindonesiaan? Alasan pertama karena dari sudut sejarah, Islam dan Indonesia ada ditegakkan pertama sebagai hasil dari perjuangan para ulama, para zu'ama, pemimpin-pemimpin Islam jauh sebelum Indonesia ada. Bahkan Indonesia itu datang belakangan, saya lupa tahunnya, oleh seorang dari Jerman memberi nama kawasan kita ini Indonesia. Tapi sebelumnya belum ada nama Indonesia, dan sudah datang penjajahan bercokol di sini dalam waktu lama, 3,5 abad, dan perjuangan melawan dan mengenyangkan penjajahan itu dipimpin oleh para ulama dari Aceh sampai Ternate Tidore. Ada daerah-daerah tertentu dipimpin oleh non-muslim seperti di mungkin bisa disebut di Sulawesi Utara atau di Papua. Bahkan misi misi kristenisasi dari luar negeri, dari Belanda, mau menjaga Kristen di Papua, minta izin dulu kepada Raja Ternate Tidore, Sultan Ternate Tidore, karena daerah itu dikuasai oleh Sultan Ternate Tidore, dan disilakan. Itulah awal kristenisasi. Saya kira sebagian tokoh-tokoh Kristen juga mengakuinya. Nah, perjuangan menegakkan kemerdekaan oleh para ulama yang kemudian jadi syuhada itu motivasinya keislaman. Secara perang di Aceh sana oleh Ketua Umar, Cutnya di Cikditiro, Cutmutia, itu adalah perang sabil yang semangatnya adalah keagamaan. Seorang sahabat saya sejarawan menyatakan perang di Ponegoro, di Pulau Jawa juga semangatnya keislaman. Lihat saja secara simbol pakaian dari Pangeran Diponegoro dan para sahabatnya. Dan sebenarnya orang Diponegoro ingin mewujudkan dan menegakkan kekuasaan Islam di tanah Jawa. Jadi semangatnya keislaman. Belum lagi nanti ada di Sumatera Barat, di Lombok, di Banjarmasin, Antasari.
Di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, Ternate, Sultan Bawono, di Pulau Saya, Sumbawa itu ada dua kesultanan Islam di Sumbawa bagian barat dan Sultan Bima di bagian timur. Jadi ini mah perang Islam untuk Indonesia sebelum Indonesia ada perjuangan menegakkan kemerdekaan, dan begitu masuk abad ke-20 tahun 1900-an mulai ada semangat perjuangan kebangsaan, ada gerakan kebangsaan, terutama ketika para pemuda Indonesia bersumpah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Sudah mulai ada wawasan kebangsaan yang bernama Indonesia, dan itu didukung oleh juga organisasi-organisasi Islam. Sejak 1945 ada Jamiat Khair di Jakarta, Tanah Abang, ada Serikat Dagang Islam di Solo, ada Serikat Islam Muhammadiyah 1915, banyak ormas-ormas Islam lain, NU 1926, hampir semua ormas-ormas Islam besar itu telah berdiri lebih awal, lebih tua dari Republik ini. Nah, ditambah lagi di sekitar kemerdekaan, yang jelang Agustus itu, jelang Agustus 1945, ada sidang BPUPK. Banyak tokoh-tokoh Islam memberikan pandangannya di seputar kemerdekaan. Ada PPKI, Panitia Kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, Profesor Dr. Ahmad Mudakir yang menjadi anggota tim 9, dan nanti ada lagi Kasman Simodi Mejo. Pernah ketemu beliau? Saya masih muda, masih sebagai itu beliau ketua Bukit Muhammadiyah. Coba bayangkan namanya saja, Simodi Mejo. Singa di atas meja. Jadi kalau sudah berbicara, menggelegar. Dia sering datang ke tempat ini juga. Nah, Bapak Ibu, ada yang tidak boleh dilupakan, dan kita umat Islam harus mengetahui bahwa yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang adalah 9 Ramadan tahun sekian, 1300 sekian, boleh dikurangi aja lah itu, adalah seorang ulama Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Abdul Mukti, bukan yang saya sebut Bibi Muhammadiyah sekarang. Kiai Haji Abdul Mukti berasal dari Jombang, bermukim di Madiun. Kakek dari sahabat kita, Adnan Pandu Praja, yang pernah menjadi komisioner KPK. Kiai Haji Abdul Mukti menulis surat kepada Bung Karno, tertulis. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Saya dapat data ini dari Profesor Dr. Mansur Suryanegara, guru besar sejarah di Unpad Bandung sana. Saya pernah undang ke Dewan Pertimbangan MUI untuk menyampaikan pencerahan kepada anggota Mahkamah MUI 99 orang, terdiri dari tokoh dan ketua umum ormas-ormas Islam. Judulnya yang saya minta itu hal-hal yang terlupakan tentang peran umat Islam bagi Indonesia. Saat itu saya sampaikan, yang banyak yang tahu, yang mengusulkan secara tertulis kepada Bung Karno, berkurang. Saya minta pada beliau turun dan beri kopi surat Kiai Haji Abdul Mukti itu tertulis. Ternyata yang mengusulkan warna bendera Indonesia merah putih, bagaimana yang ada sekarang, seorang ulama lain dari Palu, Sulawesi Tengah, Habib Idrus Salim As-Segaf, kakek dari ketua Dewan Ketua PKS sekarang, Salim As-Segaf. Beliau pendiri Al-Khairat. Beliau yang mengusulkan agar warna bendera Indonesia itu merah putih. Saya baca di literatur
yang mengusulkan lambang negara Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II dari Pontianak, yang memang ditunjuk sebagai ketua tim perumusan lambang negara. Beliau mengusulkan, kalau nggak salah Muhammad Yamin mengusulkan, tapi usulan Muhammad Yamin tidak diterima. Usulan Sultan Hamid II diterima, kecuali ada tambahan, ada modifikasi itu kata Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya, itu tidak diusulkan oleh Sultan. Ini peran kecil, peran dari umat Islam bagi terbentuknya negara Pancasila ini. Maka betul kata Dr. Hidayat Nurwahid, kalau Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita juga harus terima itu. Tapi juga jas hijau, jangan sekali-kali hapus jasa ulama. Jadi nanti munculkan jas biru, apa kepanjangannya? Apa lagi jasnya? Jas merah, jas hijau, jas putih, jangan sekali-kali hapus. Nah inilah Bapak Ibu, jadi Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari Islam. Dan begitu terbentuk Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, saya beberapa tahun terakhir mencoba mendalami sangat-sangat Islami, sangat-sangat Islami. Saya tahu di masjid itu ngomong Pancasila, pasti ada protes. Karena mengandung nilai-nilai Islam, dari ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sehingga Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib, yang saya undang bulan Mei tahun 2018 untuk menjadi pembicara kunci pada pembukaan bahasa Inggrisnya High Level Consultation World Muslim Scholars atau Rakyat Islam, pertemuan puncak ulama dan cendekiawan Muslim tentang wasatiyah Islam, Islam wasatiyah di Bogor. Begitu saya sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban bisa muncul. Nggak cocok ya, bisa muncul. Ya 2024. Tapi sempat mengadakan itu. Syekh Al-Azhar mengatakan dalam pidatonya, al-mabadi al-khamsa batu qiyamin Islam. Pancasila mengandung nilai-nilai Islam. Memang beda, Islam itu berdasarkan wahyu dari Allah. Pancasila dari manusia. Jadi beda level, berbeda secara kategoris istilahnya. Ini kategorinya wahyu, ini kategorinya ideologi. Tidak sama. Tapi dua hal yang berbeda secara kategoris tidak berarti bertentangan secara substansi. Maaf, Bapak-bapak, ketuhanan yang Maha Esa itu Islam yang paling dekat dengan tauhid, dengan ajaran tauhid. Maaf kalau teologi lain dikaitkan dengan itu tidak terlalu dekat. Seterusnya. Apalagi keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia, Islam sebagai agama keadilan, apalagi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Kerakyatan dari bahasa Arab ar-rahiyah. Nanti ada yang dipimpin hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan syariat Islam, perwakilan. Jadi kalau dibaca bahasa sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin hikmah, kebijaksanaan permusyawaratan, perwakilan. Saya coba dalami kata kerakyatan bahasa Arabnya ar-rahiyah itu tidak sama dengan demos pada demokrasi. Demos pada demokrasi
istilah bahasa Arab itu beda. Ar-Ra'iyah itu istilah dunia peternakan, namanya penggembalaan. Yang menggembala namanya Ar-Ra'i. Maka baina Ar-Ra'i wal Ra'iyah, antara penggembala dan gembalaan dipinjam oleh politik. Ada Ar-Ra'i penguasa, Ar-Ra'iyah rakyat yang dipimpin, yang dikuasai. Nah, karena akar katanya dari dunia peternakan antara Ar-Ra'i pengembala, Nabi kita pernah jadi pengembala sebab jadi Rasul, dengan rakyat itu, dengan gembalanya ada hubungan kasih sayang. Pengembala itu sangat cinta kasih sayang kepada hewan gembalaannya. Yang kedua ada tanggung jawab, nggak mau kalau gembalaannya itu mati kurus kering. Maka yang ketiga masalah dibawa kepada hukum. Itulah hubungan antara Ar-Ra'i wal Ra'iyah. Dia ambil kata Ar-Ra'iyah, maka siogianya pemimpin dan yang dipimpin dalam memaknai pemikiran politik Islam ada hubungan kasih sayang, melahirkan dan menunjukkan tanggung jawab dan melahirkan kemaslahatan. Apalagi kelanjutan dari sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam ajaran Islam. Maka sebenarnya siapapun yang memimpin Indonesia harus berada di atas dan untuk semua golongan. Tapi saya nanti sudah masuk kata demokrasi. Saya bayar dengan dasar 1945 yang apapun tidak ada kata demokrasi. Tapi sudah diubah tahun 2002 muncul demokrasi, pemilihan langsung. Maka pemimpin yang tampil, apalagi pemilihan langsung itu tentang terhadap politik uang, nomor piro wali piro, money politics, apalagi harus membayar kwitansi. Sering pemimpin yang tampil tidak untuk semua, hanya untuk rakyat yang memilihnya, atau kadang-kadang juga melupakan rakyat memilihnya. Tidak di dalam konteks sila keempat tadi. Apalagi harus dalam kegiatan perwakilan masuk ajaran Islam. La tajtami'u ummati 'ala dalalah. Tidaklah akan bersepakat umatku dalam kesesatan. Kalau betul-betul mengamalkan syura umat Islam, tidak boleh ada persekongkolan jahat, tidak boleh ada koalisi jahat hanya semata-mata untuk kekuasaan. Apalagi jika kemudian saling bersaing di dalam merebut kekuasaan. La tajtami'u ummati 'ala dalalah. Saya ingin akhiri Bapak Ibu, itu luar biasa orang umat Islam terhadap. Maka ingin saya katakan, kita harus merasa punya tanggung jawab besar pula untuk mengawal negara Indonesia yang sudah ada ini. Dari mana? Kenapa kita mengawal? Karena boleh jadi ada yang menyelewengkannya, ada yang menyimpangkannya, dan ini yang terjadi sekarang. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila. Pancasila sering dikatakan, tapi tidak pernah diperbuatkan. Sering dilihat kembalikan diklaim, ya, dan biasanya kalangan Islam yang menjadi sasaran sholawat, tidak toleran. Padahal mereka yang mengatakan itu pada saat yang sama dia tidak mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sulit sekali. Terus terang kami dari Ormas Islam, waktu itu ada Dewan Pertimbangan MUI, saya diamanahi sebagai ketuanya, anggotanya, para ketua umum Ormas Islam. Kita teriakkan, saya sampaikan secara langsung pada Presiden, Wakil Presiden, kalau seandainya umat Islam dipinggirkan, umat Islam terpuruk seperti dalam bidang ekonomi, tidak ada keadilan, apalagi tertuduh sedikit-sedikit dituduh radikal, sedikit-sedikit dituduh teroris. Maka tak jawab, kenapa sedikit-sedikit? Itu sangat menyakitkan hati kita. Nah, umat Islam bagaimana menghadapi
dan kita kemudian marah. Itu masalahnya al-jihad dan ma'arah, berjuang melawan. Ya, perlu ada seperti itu, tapi jangan semua. Ya. Tetapi perlu kita lakukan al-jihad lil muwajahah, berjuang menghadapi. Kalau mereka menguasai, mengapa kita tidak bisa? Mari kita evaluasi, introspeksi, mengapa kita kalah dalam politik, terutama politik elektoral, kalau ada pilpres, mengapa orang lain bisa maju? Inilah jihad wajah. Biarlah dalam tasawuf modern ada menggunakan istilah al-ghira 'ala din, al-ghira 'ala din, al-ghira gairah. Ya, bahasa Indonesia jadi gairah. Tapi al-gairah, al-ghira atau gairah itu ada nuansa cemburu. Dasar cemburu itu berburu. Maka al-ghira 'ala din, bergairah membela agama, tapi ada cemburu. Apa arti kecemburuan? Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya di Jamaah Muhammadiyah dari selalu satu-satunya. Ada pada Muhammadiyah melihat orang lain bangun tempat ibadah megah, mewah, besar, bangun universitas megah, besar, membangun rumah sakit yang besar. Jangan datang dengan api membakar, jangan datang dengan batu melempar, tapi datang cukup 5 menit bermenung. Dan kemudian bertekad pada diri, kalau kamu semua bisa seperti ini, mengapa kami tidak bisa? Itu al-birru al-din, menurut biar. Yang cara inilah saya termasuk yang optimis.